Kemarin kita membahas makna syahadat ya. Makna syahadat. Baik, kita review kembali yang kemarin sudah membahas makna syahadatain. Waktu membahas ini ada yang nggak hadir? Oh, Fadil nih, yuk kamar nih. Saya tekor aku. Oh, datang oh ya. Baik. Jadi kita review sedikit tentang makna syahadatain. Apa sih makna? Arti syahadat itu apa? Kandungan yang terkandung dalam saksi. Apa lagi? Kan ada 3 kemarin. Al-imanu tasdiqu bil qalb, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Jadi syahadat kita itu mengandung 3 makna ya. Seorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama adalah ikrar. Yang kedua apa? Yang kedua? Oh, janji. Yang ketiga? Oh, lupa apa lali? Sumpah. Ya. Jadi pertama nih ikrar. Yang kedua apa? Wa'dun, janji. Yang ketiga qasmun, sumpah. Nah, jadi seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada hakikatnya dia telah berikrar ya, mendeklarasikan keimanannya ya. Maka apa syarat orang itu masuk Islam? Ya mengucapkan syahadat. Syahadat itu adalah ikrar ya, deklarasi keimanan seorang. Mungkin kita semua ya, karena sejak kecil itu memang alhamdulillah terlahir dari keluarga muslim, tidak pernah melakukan deklarasi resmi ya kan. Tapi kalau para mualaf, ucapan syahadat itu sebuah momen yang sangat spesial ya. Dia mendeklarasikan, mungkin yang dulunya dari keluarga non muslim ya, kemudian dengan perjuangan yang luar biasa akhirnya dia masuk Islam. Nah itu kemudian syahadat. Nah syahadatnya itu pasti sangat istimewa, penting, hal yang baru ya. Dulu ada yang heboh, misalnya siapa, para pesohor Roger Danurta ya, masih kan nggak? Atau mengikuti beritanya nggak? Karena Roger ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Apakah kamu karena tidak menikahi Cut Meriska ya? Ternyata memang dia sebelumnya sudah tertarik dengan orang-orang Islam dan sudah tertarik dengan Islam. Dia sudah mempelajari sejak kecil ya, pengakuan Roger Danurta itu sejak kecil dia suka nongkrong di pinggir musola ya, untuk melihat orang sholat dan sebagainya, dan dia merasa nyaman saja. Itu namanya sudah ada hidayah ya. Ada orang non muslim ketika mampir di emperan masjid atau musola, dia merasa nyaman. Nah itu sudah ada indikasi ya. Kemudian dia belajar ya. Belajar Islam, akhirnya pada saat waktunya dia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa lagi pesohor yang masuk Islam? Deddy Corbuzier ya kan? Maaf ya kan. Jadi bagi mereka ini deklarasi keislaman itu luar biasa ya. Dan Islam itu memang harus dideklarasikan. Isyhadu bi anna muslimin. Ketika kita menjadi seorang muslim, kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh sungkan-sungkan untuk mengaku bahwa saya itu muslim ya. Jangan atas nama toleransi dan sebagainya kemudian tidak mau mengaku Islam. Nah ini yang tidak bisa dipahami. Misalnya kalian di sekolahan yang dulu sudah saya contohkan ya,
Di sekolah itu musolanya kecil atau besar tempat kalian sekolah? Lumayan? Saya kecil ada yang besar. Mas saya masjid. Masjid yang itu? Sampai 12. Oh sampai 12. Nang di sekolahmu? Saya Duta Bangsa kecil musolanya. Oh iya, kampusnya kecil kok. Iya. Nah, jadi coba ya yang datang ke masjid sekolahan atau kampus dengan muridnya banyak mana? Banyak muridnya kan, nggak juga dulu saya waktu di SMA itu gitu, yang sholat zuhur kan pasti waktu belajar melewati saat zuhur ya. Nah yang mampir ke musola kok sedikit gitu. Nah mungkin mereka itu malu-malu untuk menunjukkan keislamannya, malu-malu. Padahal orang yang bersyahadat, yang mengaku sebagai seorang muslim ya ini ikrar. Namanya ikrar itu sesuatu yang dinampakkan, diumumkan. Masa pengumuman kok diam-diam? Ya nggak ada ya. Kalau diam-diam kan kalau misalnya mau apa, ayo bisa renang yuk, nah, diam-diam misalnya hanya ngajak beberapa temannya, itu namanya diam-diam. Tapi kalau pengakuan sebagai muslim itu harus dideklarasikan. Nah kadang-kadang orang itu tidak bangga menjadi seorang muslim sehingga dia malu untuk mendeklarasikan kemuslimannya. Nah itu karena nggak bangga ya. Itu seperti yang dulu pernah saya contohkan ya, kalau ditanya kamu kuliah di mana gitu Pak, jadi jawab Duta Bangsa dengan jelas itu, jadi dia bangga gitu ya. Biasa. Biasanya dulu kalau ada kumpulan itu ya, kalau di waktu kuliah itu kampus-kampus itu ada UNS, ada UGM, ada UI. Nah, yang anak-anak UGM, anak UI jawabnya dengan penuh pede gitu ya. Tapi yang kampus-kampus meskipun negeri tapi kecil itu jawabnya pelan-pelan ya. Karena mungkin kurang bangga, kurang merasa proud ya, punya kebanggaan. Nah, kita sebagai muslim harus bangga ya. Pada masa Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar al-Ghifari ya, Abu Dzar. Abu Dzar ini dari salah satu suku ya di daerah Saudi sana, dan dia memiliki kebanggaan yang luar biasa dengan Islam. Begitu dia mengucapkan kalimat syahadat ya, langsung dia berdiri di tengah-tengah di sekitar Ka'bah. Padahal di sekitar Ka'bah waktu itu masih banyak patung-patung yang disembah oleh kaum musyrikin ya. Nah, dia itu mendeklarasikan keislamannya ya. Baik orang-orang Mekah nih saksikan ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah, spontan ya, karena di situ banyak orang kafir yang nggak suka dengan Islam, langsung kalau nggak cuma dibully ya, dipukuli. Dibully tak nggak saya itu dipukuli sampai pingsan. Kemudian ditolong oleh para sahabat yang sudah masuk Islam. Begitu dia siuman, takoni, piye kapok ora ya? Oh, saya enggak kapok ya Rasulullah. Saya akan umumkan lagi keislaman saya. Orang-orang Quraisy yang kafir pada marah. Ini orang dari luar kota kok cari gara-gara kan gitu ya, cari gara-gara. Sampai 2 kali kemudian dinasihati Rasulullah, udah Abu Dzar, cukuplah kamu sampai sini aja, silakan pulang ke sukumu, dakwah di daerahmu saja. Nah, jadi keislaman kita tuh harus kita tunjukkan. Menunjukkan keislaman itu tidak harus dengan baju koko, pakai peci, enggak ya. Karena itu bukan identitas keislaman ya. Baju koko ini bukan identitas keislaman. Sarung itu juga bukan. Ya mungkin ini identitas keislaman lokal Indonesia ya. Tapi kalau kalian ya, kalau kalian ke Arab Saudi misalnya umroh atau haji, sing sarungannya mau Indonesia tok. Iya. Angene kan sarung kok ya soleh ngono ya. Wene ngimami ora sarungan gitu kok orang sah ngono ya. Itu identitas lokal ya. Kalau di Arab Saudi yang sarungan ya wong Indonesia tok ya gitu. Nah, jadi identitas Islam itu bukan diwakili oleh baju koko atau sarung atau peci, bukan ya. Tapi apa yang utama? Identitas Islam itu yang utama ya akhlak. Nah, itu akhlak ya. Keislaman itu yang utama itu akhlak.
Jadi dulu kalau atau di kalau di sekolahan ya, kalau mungkin kalian ada yang ikut rohis nggak? Enggak. Oh, di sekolah namanya apa? Rohis ya. Dulu saya waktu SMA ketua rohis ya. Waktu kuliah juga ketua rohis. Jadi anak-anak rohis ini sudah ketahuan loh ya. Anak rohis ini ya sekolah rajin, ya toh. Ya meskipun belum tentu juara ya kan, pinternya beda-beda. Orang tua nyontek. Oh, jadi musuh rohis kok nyontekan, wah ya kan gitu. Terus kemudian sopan santun sama guru kan gitu. Wah karena anak rohis orang sopan mesti dibully habis-habisan gitu ya. Nah, sopan-sopan gitu ya. Jadi identitas keislaman itu di situ, di akhlaknya ya. Bukan sekedar baju. Ya kalau baju yang rapi iyalah. Maksud anak risma kok bajunya kainnya kurang gitu ya. Atau yang cewek ketat kan gitu ya. Pakai kerudung tapi ketat. Nah, kan itu identitas keislamannya kurang dilihatkan. Jadi deklarasi keislaman itu tertampakkan terlihat dalam identitas kita ya, terutama akhlak ya salah satu ya rapi. Nah sekarang yang menjadi keprihatinan malah contoh masalah gini, akhlak masalah kebersihan ya, kebersihan. Saya waktu pertama ke Singapura itu oleh pemandu wisata di sana ditanya gini. Jadi sejak orang-orang Singapura itu sejak kecil TK SD dia didoktrin seperti ini. Singapura bagimu itu apa? Oh negara, macam-macam jawabannya. Bukan. Singapura itu adalah rumahmu Singapura. Terus berarti kalau kamu di rumah nggak boleh kamu buang sampah di rumah, di dalam rumah buang sampah gitu nggak boleh. Meludah di dalam rumah pernah nggak boleh. Maksud kita meludah di rumah kita di dalam rumah. Sengeni noro pak ibu ya. Nah jadi di sana itu sangat bersih, sangat rapi. Nggak ada orang di Singapura kayak orang di sini lagi neng sepeda andal, kan saya tuh kalau melihat itu ya Allah ini harusnya gini-gini tuh orang Islam ya. Nah Singapura tuh mayoritas bukan Muslim. Jadi contoh masalah kebersihan ya. Kemudian masalah kedisiplinan. Nah sekarang alhamdulillah itu ada program nata sandal itu ya. Nah, itu saya appreciate banget dia. Ya itu Islam. Coba kalau kita lihat kadang-kadang kan kita datang masjid terlambat ya. Lihat sandal tuh berantakan acak-adul itu kan disawang kira nyeneng kayak gitu loh. Di sini rapi, sop rapi, lurus gitu ya kan. Ini bersih. Nang kono sandalnya berantakan. Nah, itu program mana TPA ya? Wah, itu bagus itu, luar biasa. Jadi wong ki nyawang ya, meskipun orang nggak ke masjid, kalau lewat loh, iki masjid kok ya apik banget rapi, mesti seneng. Nek otake waras mesti seneng, kecuali sing otake ora waras ndelok rapi ora seneng gitu ya. Nah, itu harus betul itu harus dilestarikan. Nanti gini, kalau sudah terbiasa, mudah-mudahan ke depan tuh menjadi tradisi. Yang datang meskipun nggak ana sing noto, kalau satu orang kasih contoh, dua kasih contoh, berikutnya yang datang tuh langsung dengan sendirinya merapikan diri sendiri gitu loh. Nah gitu, tidak usah kalau awal-awal harus ada petugas kan merapikan. Tapi mestinya ke depan nggak usah ada petugas pun bisa rapi. Hal seperti itu jangan dianggap remeh. Karena apa? Itu kesan, itu akhlak, ya akhlak yang terlihat. Orang tuh mungkin kadang-kadang nggak tertarik melihat orang sholat, nggak tertarik melihat orang mendengarkan ceramah, nggak tertarik. Tapi begitu melihat hal yang sepele itu, ternyata ya orang yang masjid ki rapi, seneng gitu loh. Itu kan apa ya, selera universal ya, maksudnya selera kebaikan universal itu selera kebaikan yang diminati oleh semua orang, semua agama, semua kepribadian ya. Meskipun orang itu pencuri ya, tukang mabok, saya yakin kalau lihat barang yang rapi itu lebih senang daripada barang yang nggak rapi. Nah itu harus dilestarikan itu, jaga terus ya, sampai semua jamaah masjid itu mentradisikan diri. Nah
nggak usah dikongkon-kongkon, sandal dirapike. Ini termasuk bagian dari ini, ikrar keislaman, ya, ikrar keislaman. Terus apalagi sekarang? Ini pandemi, ya, pandemi kayak gini, ya, menjaga kesehatan, ya, makan makanan yang baik, ya, ini juga Rasulullah mencontohkan, ya, kalau kita makan tuh duduk, ya kan? Coba saya tanya, wes anggap kabeh takon mangan tangan ngadeg, tangan kiwa karo linggo, tangan kan bagus mana? Itu nggak usah tanya agama apa, nggak usah tanya suku apa, mesti jawabannya kan sama. Ya apa sing duduk. Nah tapi sekarang nih kalau iklan-iklan di TV itu ya sering ngaco ya, minum apa berdiri tangan kiri, pasti kan gitu kan, berdiri tangan kiri. Kok kayak gagah gitu ya, kayak maco gitu ya. Kan iklan Krating Deng, Coca-Cola, kalau segini, wah. Nah, itu yang kayak gitu kan yang tidak sesuai dengan Islam. Ya kita sebagai seorang Muslim memiliki identitas. Apa identitas kita? Segala nilai-nilai kebaikan itu adalah identitas keislaman. Nah, itu segala nilai kebaikan. Nah sekarang ini banyak fitnah, ya kan? Ada yang intoleransi, ya kan, tidak Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebenarnya dalam Islam itu ini kan Natal ya, Natal nih. Dalam Islam itu sebenarnya pengorbanannya sudah jelas, ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi agamaku. Artinya monggo sampean arep tetap dalam keyakinannya sendiri, dalam Kristen, dalam Buddha itu silahkan, ya. Karena apa? Kita itu tidak bisa memberikan hidayah. Kita bisanya mengajak, menasihati. Yang ngasih hidayah apa? Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak bisa mengislamkan pamannya, ya kan? Ternyata agak dulu. Ada tisu nggak? Ada ya? Tetap kok gatel. Ini mestinya karpet ini tidak layak pasang ini. Virgul ya? Apa? Apa itu? Tuku neh. Ya ngotok kan melu no. Enggak ada ya? Tidak apa. Kita ini kalau sering pakai masker, karena sering pakai masker, ada debu dikit aja jadi jadi terasa nggak nyaman gitu loh. Tapi kalau yang jarang pakai masker ya bagus. Nah, jadi ikrar ini adalah kita menunjukkan identitas keislaman. Jadi mulai sekarang jangan malu-malu, ya. Apalagi santri kayak Fadil gue ya, wah jenis santri ya. Tapi tidak sekedar cuma peci dan sarung, ya. Ya peci dan sarung itu adalah itu identitas lokal, ya. Kalau universal enggak, ya. Tapi lebih dari itu adalah akhlak, ya akhlaknya. Wong risma ki ya wong sopan, ya kan? Sraung karo tangga, nek ana sing duwe hajatan ya melu rewang, nyinom, nah kayak gitu-gitu. Jadi akhlaknya baik, jadi andalan lah. Nah kalau perempuan jelas kelihatan ya. Apa yang paling kelihatan menutup aurat. Nah karena mungkin, tapi nutup aurat ini sekarang kan sudah mudah ya, nggak kayak zaman dulu. Zaman saya SMA itu, teman-teman saya SMA itu perjuangannya luar biasa. Ada yang pakai jilbab, wah kan pada waktu itu masih aneh gitu ya. Yang pakai jilbab nggak boleh masuk kelas, ikut pelajaran. Ada teman-teman yang ahwat itu, yang putri itu ikut pelajaran dari balik jendela gitu ya. Terus bertahap boleh pakai kerudung, tapi roknya nggak boleh panjang. Jadi dulu itu ada rok pendek ya, tapi pakai kerudung gitu loh, kaos kakinya ditinggikan loh gitu. Itu zaman saya SMA ada gitu. Nah sekarang sudah, alhamdulillah ya, sudah populer ya. Para artis pun sudah banyak itu yang menggunakan hijab itu banyak ya. Cuman sekarang karena saking populernya hijab gaul, hijab modern ya.
ya itu sebagai sebuah proses ya nggak apa-apa ya, tapi sana harus diperbaiki hijabnya. Nah, cuman pakai hijab itu ada juga tuh ya orang kongko pakai hijab tapi nggak sholat ya. Ya mungkin pas lagi libur ya. Ya, nah kalau perempuan memang nampak ya, kelihatan ya, apa identitasnya langsung kelihatan. Tapi kalau laki-laki nggak mesti ya. Ada seperti pemain sepak bola itu siapa? Yang Inggris itu. Ada Salah, ada yang tuh loh yang terkenal apa? Azil. Bukan Azil, Dermawan tuh loh, siapa? Yang dipoto HP-nya kameranya pecah itu loh. Bukan, Ronaldo bukan Muslim. Hah? Sadio Mane ya? Nah. Ya, dia sedang Dia muslim itu. Muslim. Meskipun gaji per minggunya itu miliaran, bayangkan loh. HP-nya cuma pecah. Gaji per minggunya miliaran loh. Duitmu per minggu piro? Enggak ada. Miliaran, tapi dia hidup sederhana, dia uangnya untuk membantu orang banyak. Nah, jadi dia meskipun di negara yang mayoritas itu non muslim, ya kan non muslim itu mayoritas di Inggris itu ya, di Eropa non muslim, bahkan mungkin di sana Islamophobia atau orang yang nggak suka Islam banyak, tapi dia nggak sungkan-sungkan menunjukkan apa namanya keislamannya. Bahkan ada beberapa ini sepak bola ya. Kalau misalnya dulu Ozil ya, ketika sponsornya itu ini perusahaan judi kayak apa? Kalau salah Bwin apa ya? Ya kan itu kan rumah judi loh. Nah, itu dia nggak mau karena ya, dalam Islam itu jelas haram berjudi. Dia nggak mau pakai jersey yang ada logo itu. Ya klubnya ya akhirnya ngikuti pemain itu ya. Ya, lo enak itu kalau makanya lo jadi tokoh itu enak. Jadi meskipun menunjukkan keislaman, mereka tidak akan membuli karena ya klub itu butuh dia kok kan gitu ya. Nah, tapi yang kita banggakan adalah mereka menunjukkan identitas keislaman, ya kan? Timnas Indonesia ini kan ya beberapa kan luar biasa ya, kalau mencetak gol langsung sujud bareng-bareng kan gitu ya. Itu identitas keislaman yang diperlukan agar apa? Agar orang itu tidak minder untuk berislam. Nah, gitu ya. Harus kita tunjukkan. Ini ikrar. Jadi kalau orang yang sudah bersyahadat, kalau kita itu kan otomatis sudah bersyahadat. Nah, maka kita jangan sungkan-sungkan menyampaikan isyhadu bi ana muslimin. Saksikanlah aku sebagai seorang muslim. Nah, dimanapun kita berada. Jadi, tapi ikrar itu tidak menghalangi kita berbuat baik kepada siapapun, bergaul dengan siapapun. Yang pasti ada batasan haram, halal yang itu yang harus kita pakai. Seperti pemain bola tadi, begitu dia harus menggunakan jersey rumah judi nggak mau. Nah, gitu, tegas. Lalu yang kedua janji ya. Jadi syarat itu adalah janji kita, ya, janji kita kepada Allah SWT. Kemarin sudah kita bahas ya, kita buka surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15 ya. Jadi kita berjanji bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan juga sumpah ya. Sumpah itu sesuatu yang kita pegang sampai mati. Nah, jadi ya. Jadi janganlah kita mati kecuali dalam kondisi muslim. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu pada Allah dengan sungguh-sungguh takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi Islam. Nah, apalagi gini, dalam Islam itu Mas ya, yang dihitung itu adalah endingnya. Nah, ini susahnya itu. Yang dihitung itu endingnya. Ada orang yang beribadah sejak muda, beribadah soleh terus ya. Kemudian tapi kalau di endingnya, di akhirnya dia itu
waktu mati dalam kondisi kafir, ya makasih Mas, dalam kondisi kafir, maka akhirnya ya nasib dia itu dalam kekafiran. Ada yang contoh ekstrim ya, ada seorang, mohon maaf ya, wanita tunasusila, wanita yang nggak berakhlaknya, tapi dia lagi berjalan menuju tempat tobat, menemukan anjing yang kehausan, dikasih minum, kemudian dia meninggal. Jadi dia meninggal dalam kondisi niat mencari tempat tobat, mencari ustadz lah untuk dia tobat. Sebelum tobat atau sebelum dia sampai ke tempat tujuan, dia sudah meninggal. Itu masuk surga. Nah, jadi kita itu harus hati-hati. Makanya sumpah ini sesuatu yang harus kita pegang sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita bersengaja, misalnya gini, mumpung cek nom serapopo, nah ini sudah tua tobat ya. Apalagi sekarang lagi musim COVID nih ya, ini yang meninggal banyak. Barusan tadi mungkin ada yang mendengar pengusaha cukup terkenal di Solo, belum terlalu tua, itu meninggal ya. Sebelumnya ada Ustadz Muin meninggal, jadi tokoh-tokoh banyak yang meninggal. Jadi pandemi ini ada orang tua, ada dewasa, remaja, anak-anak ya. Itu sebuah peringatan dari Allah kepada kita, jangan menunda-nunda untuk bertobat. Bertobat itu bukan kerjaan orang tua. Bertobat itu kerjaan semua usia.